Nah, ya boy, aman boy. Ya boy. Kalau ngaturin kopi. Aman? Yuk aman yuk, mulai yuk. Nah, udah belum? Nah, Sama hari sebelumnya terima Kak. Apa yang terima kasih? sekian. Alhamdulillah akhirnya bisa menghirup nafas bebas. Itu pertanda berapa? Segera lagi. Jadi saya mewakili Bang Faris RM. Jadi kalau pertanyaannya kapan bebasnya, tepatnya tanggal 15 Februari 2026 sudah keluar dari lapas. Jadi sudah bebas sejak tanggal 15 Februari 2026. Ini perhitungan tanggal-tanggal nggak? Hah? Perhitungan Nah itu kan kita semua ini aja. Tapi pastinya tanggal 15. Gitu. Nah itu kalau pertanyaan itu. Oke. Mas Faris, adanya konser jazz ini seperti apa Mas Faris? Silakan Mas Faris. Gini, sebenarnya saya sama Liberty sama Anita, Bu Anita di sini, kami memang sister company ya. Dia adik saya, kebetulan juga Liberty sister company-nya Diva Kreasi Gemilang. Diva Kreasi Gemilang itu adalah, saya justru sekalian menjelaskan dulu ya, Diva Kreasi Gemilang itu adalah PT Diva Kreasi Gemilang yang mana tadinya Faris RM Management terus dijadikan PT karena Diva Kreasi Gemilang ini akan berorientasi lebih kepada mengelola aset-aset karya saya gitu. Lebih ke situ gitu, makanya kami harus mendirikan dalam bentuk PT. Nah, kebetulan PT Diva Kreasi Gemilang itu berada di bawah satu payung dengan Liberty Production. Nanti saya akan jelaskan kemudian, tapi oke, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Iya, Ngabuburit Jazz ini dibikin oleh Liberty untuk banyak kepentingan, untuk banyak hal. Yang pertama sekali adalah syukuran, sekaligus syukuran kebetulan juga di bulan suci, bulan Ramadan, insya Allah barokahlah kami mengundang anak yatim untuk turut berdoa dan berbuka puasa bersama-sama kita. Intinya itu. Tapi kebetulan beberapa teman ingin mendukung. Tadinya tuh syukurannya cuma syukuran itu sekaligus syukuran saya selesai menjalani diklat kemarin itu. sekolah. Diklat sekolah kemarin itu. Alhamdulillah kami bersyukur masa itu sudah berlalu. Sekarang masanya untuk masa depan, untuk masa yang akan datang, masa depan. Saya ingin menjelaskan sedikit, ini mungkin preskon ini juga bisa menjelaskan sedikit. Saya, Faris RM, mulai, katakanlah mulai saat ini, ya, depannya itu mulai menghentikan ya aktivitas Faris RM secara profesional di bidang publisitas. Saya tetap bermain musik, tapi saya tidak lagi mengelola hak apapun dari profesionalisme saya. Semuanya sudah dihandle oleh PT Diva Kreasi Gemilang yang dimiliki oleh anak-anak saya dan keluarga saya. Jadi mulai ke depan ini saya tidak lagi berhak atas apapun, ya termasuk preskon misalnya. Preskon bisa diatur oleh Om Deo Kelipa dan juga masalah legal Ibu Anita. Dan masalah aktivitas semuanya oleh tim dari Diva Kreasi Gemilang. Jadi secara publisitas saya sudah berhenti, sudah habis masanya karena saya ingin kembali menjadi manusia normal, main musik asik-asik aja gitu ya, main band asik-asik aja, main tas asik-asik aja, nggak mikirin honor, nggak mikirin apa-apa gitu, seru-seruan aja. Karena masalahnya pesan moral dari diklat kemarin itu dari Tuhan ke saya itu jelas sekali bahwa dengan adanya kasus itu ya, maksudnya kasus di belakang segala macam, saya nggak akan bicara kasus itu, tapi dengan adanya kasus ya, Anda semua juga bisa tahu lah, Anda semua mengikuti kan, dengan adanya kasus itu pesan moralnya itu jelas, sudah saatnya Faris memikirkan hidupnya Faris sendiri gitu. Sekarang Faris tidak lagi memikirkan orang lain, semua udah beres, semua berjalan sebagaimana ininya aja, karya-karya dikelola, aktivitas dikelola. Saya tinggal ikut aja, monggo silakan, saya tinggal main. Mas, main di sini mas, oke main. Kayak ini juga gitu nih, itu dia bilang, mas main mas saya tanggal 8, oke. Langsung oke aja. Enak sekali sih, sekarang bangun tidur enak, ya. Makan enak, makanya mungkin gemukan ya.
Alhamdulillah. Udah berapa usianya Bang Faris sekarang? Hah? Udah berapa usianya? 67. Nah, musisi nggak kenal pensiun kalau usia 67. Ya, saya nggak kena pensiun, makanya main musiknya terus gitu. Tapi tidak lagi bersentuhan dengan publik, tidak lagi bersentuhan dengan ini sosial media dan segala macam, bahkan tidak lagi bersentuhan dengan handphone. Saya tidak lagi pakai handphone teman-teman, jadi kalau ada apa-apa tinggal kontak ke kapok pakai handphone. Bang Leo kemarin sempat jemput Bang Faris ketika bebas. Bebas. Bang Leo sempat jemput. Enggak ada, saya ada. pulang sendiri. Pulang sendiri Bang Faris. Kita juga nggak tahu. Kayak film-film gitu, pulang langsung sendiri, pulang sendiri dong. Om Faris, ini kan akhirnya Om Faris kan kembali nih Om Faris, pasti banyak karya-karya yang tertahan. Mungkin dalam waktu dekat ada single atau album yang direncanakan mungkin? Iya, itu iya sekali gitu. Makanya, tapi sekarang ini saya harus apa ya, istilahnya itu dia, makanya saya butuh waktu untuk sendiri dulu. Jadi itu sebabnya saya bilang, karena saya nggak mau ngurusin yang lain gitu, saya mau main musik aja, saya mau berkarya aja, saya mau ini aja, nanti tinggal bilang, gue punya karya ini sekian nih, gue mau keluarin gitu, pentas gitu, mau bikin sama Bang Dio juga, mau bikin juga, Insya Allah ya. Insya Allah gitu loh, dekat. Jadi banyak sekali sih planning, tentu aja, kalau itu tentu aja. Om Faris, untuk keputusan buat nggak pakai handphone lagi itu keputusan yang berat nggak sih buat Om Faris? Enggak, enak loh, enjoy. Apa nggak sih Om untuk memutuskan itu mikirinnya Om? Enggak, saya pikir sebetulnya setelah saya pertimbangkan, karena setahun kemarin juga sama di klub juga saya nggak pegang handphone kan, jadi ternyata enak gitu. Saya tanya sama keluarga saya tanya sama adik saya ini yang ngurus saya banget, terus saya bilang ke dia, boleh nggak sih saya nggak pakai handphone? Oh boleh, kata dia. Ya udah, saya bilang kira-kira ada handicapnya nggak kalau gue nggak pakai handphone untuk tata kerja manajemen segala? Oh nggak ada, dia bilang nggak ada. Paling cuma instan doang. Ya, teman-teman misalnya mau kontak saya nggak bisa langsung lagi gitu. Kontaknya ada nomor kantor di Fakultas Gemilang. Lebih merasa tentram kalau Oh iya, tentram sekali, amat sangat tentram. Kenapa mungkin Om apa ada trigger yang bikin Om Faris buat nggak pakai handphone atau media sosial? Iya ribet. Artinya, aduh gitu. Saya mesti ngalamin hal yang enggak karena handphone, aduh ampun. Enggak deh. Berarti bisa dibilang juga Om kejadian kemarin tuh ketik balik. Iya itu dia, itu salah satunya. Ngeselin gitu. Om traumanya masih ada mungkin Om? Hah? Traumanya? Oh traumanya sih nggak ada, cuman maksud saya cuman ya kita bijak dewasa aja lah ya. Bijak dewasa aja, makanya itu gitu. Kan gini, kalau saya sih ngeliatnya gini aja ya. Saya orang muslim, sebagai muslim saya ngeliatnya gini aja. Pesan Tuhan itu pada rasul-rasulnya itu adalah kalau sudah tidak bisa dia papain lagi berhadapan dengan masalah, hijrah. Ini saya hijrah. Seperti juga para rasul, saya hijrah. Hijrah dari profesi, hijrah dari sosial media, hijrah dari pergaulan. Saya sekarang pengen mikirin diri saya sendiri dulu deh. Gua dulu enak gitu. Soalnya kalau nggak ribet gitu. Kalau kita mikirin buat orang ribet. mungkin hijrah juga Om dalam udah arti mendapatkan guru mendekatkan diri ke spiritual agama mungkin Om. Om? Kenapa? Guru spiritual? Guru spiritual nggak ada, guru spiritualnya langsung Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Quran. Yang sudah dilakukan setelah keluar dari sekolah. Sekarang ini ya santai-santai aja sama keluarga, sama anak-anak, mau neng. Mungkin hijrah juga dalam arti mendekatkan diri ke agama, lebih mendekatkan diri ke Iya, itu juga salah satunya. Walaupun kemarin sebetulnya juga udah deket juga ya. Artinya saya sangat termasuk keluarga yang cukup religi, tapi kali ini emang saya udah situ aja deh gitu. mungkin lebih banyak kegiatan di agama juga. Iya, keseharian ya. Banyak, tapi saya nulis buku. Saya mau terbitin buku ketiga lagi setelah 2 buku yang sebelumnya ini kan dari yang diterbitin Kompas sama diterbitin Republika. Saya mau nulis lagi. Yang enak-enak aja. Kemarin, tapi kemarin seberapa penting sih peran Bang Deo dalam menangani kasus Om Faris sendiri? Kami teamwork lah ya. Ya, Semuanya teamwork. Semuanya teamwork. Teamwork ya, solidity teamwork tuh susah sekali. Saya terus terang nggak bisa menyelesaikan kalau tidak teamwork semuanya. Keluarga, sahabat-sahabat ini, adik-adik saya ini,
luar biasa sekali. Jadi kan kita kan musisi, cuman kita agak gagalan dikit musisinya. Ini Seniman juga gua. Ini juga penari sebetulnya, tapi jadi lawyer. Iya. Jadi lawyer keluarga gitu. Anita ini lawyer keluarga, bukan lawyer kasus loh ya, lawyer keluarga. Bang Deo melihat perubahan Ini keluar dari kasus. seorang Faris RM. Oh ya, sejak di diklat 6 bulan 7 bulan diklat itu ya berubah, memang udah bertobat. Jadi Bang Faris ini udah lama bertobat sebenarnya, cuman belum ada yang terpublikasi secara baik. Kan ini Bang Faris yang cerita sendiri, memang beliau sudah bertobat. Kenapa nggak pegang handphone? Itulah salah satu bentuk bertobat. Gitu kan. Nggak mau terdistorsi lagi Iya. ya, nggak mau terdistorsi lagi dengan mainstream lah. Ya. Mas, tapi kalau masih ada tawaran seperti sinetron atau film masih diterima nggak? Silahkan ke Diva bilang, silahkan. Makanya itu saya Anita, saya dari Liberty Production yang mana sister company dari Diva Kreasi Gemilang sekaligus lawyernya dari Diva Kreasi Gemilang yang dibantu juga dengan Mas Olive, Mbak Biolipa ya tentunya kita satu tim ya banyak. Terus yang membantu untuk Mas Faris, manajemen Mas Faris dan saya juga pribadinya Mas Faris dengan Liberty Production. Makanya pada sore hari ini kita ngumpul tuh ngadain acara bersyukur. Kayak gitu, bersyukur dengan Allah, dengan kembalinya Mas Faris di tengah-tengah kita. Terus kami juga Liberty Production mengundang anak-anak yatim untuk berbuka puasa bersama, kan gitu ya. Jadi memang lebih private, lebih ini, makanya apabila teman-teman atau para IO mau hubungin bisa ada nomor kontaknya nanti kita share di Pak Kreasi Gemilang. Nanti pastinya teman-teman pasti lebih sering ketemu dengan Pak Devi tadi, Mas Edi ya, dan kita berdua. Gitu. Jadi Mas Farisnya hanya ya untuk di belakang layarnya aja, maksudnya memang produknya yang kita ini adalah Tinggal bendanya doang. Iya, makanya aku bilang produknya. Aku nggak mau bilang benda loh, tapi beliau yang bilang benda. Produknya ya itu ya Faris RM. Tapi kalau mau event, mau Java Jazz gitu ya Bang ya, mau apa masih bisa tentunya. Tapi sudah tidak bisa lagi direct ke Mas Faris. Ya ada manajemen yang melindungi di sini atau bisa kontak ke Pak TV-man di Fakrasi Gemilang. Mbak Dita bicara soal proyeknya Om Faris sendiri, apa sih ke depannya udah ada di mana aja gitu? Banyak, insya Allah alhamdulillah mungkin banyak. Kita juga ada beberapa jadwal mau keluar kota, ada mau ke Makassar juga gitu. Banyak lah pokoknya ada beberapa. Langsung beraktivitas ya? Iya, kalau langsung beraktivitas kita di Fakrasi Gemilang dan ex Liberty Production langsung nggak ada tunggu-tunggu karena beliau kan seniman ya. Kita sebenarnya di sini bertiga nih seniman gitu. Iya kan gitu. Jadi karena banyak agenda juga yang udah nunggu sih kan, agenda kayak Java Jazz, Prambanan Jazz. Gitu. Dan Liberty Production jangan lupa teman-teman kan tahu Jakarta Street Jazz Festival. Itu kan aku yang buat gitu. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ada lagi. Aktivitas produksi internal maupun eksternal tuh. Jadi teman-teman ingat juga ya, saya musisi bukan pengacara ya. Masa? Bang, kapan nyanyi lagi Bang? Kapan nyanyi lagi? Belum tahu. Kapan? Saya lagi mau dodong beliau nih ntar malam nyanyi. Harus nyanyi ya. Iya, tadi kan udah dibilang ya, ada kolaborasi dengan Bang Deo dengan Mas Faris RM. Kita lagi ngomongin ini dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ya Bang ya. Mungkin dalam waktu dekat atau dalam waktu jauh? Jangan dong. Gimana sih ucapan jangan. Pokoknya dalam waktu depan akan ini dengan tentunya dengan para musisi-musisi yang keren. Tungguin pokoknya tuh. Udah ada konsep kolaborasi Ada. Pokoknya dalam waktu depan mudah-mudahan Bang Deo yang Satu persatu ya. Satu persatu. Udah. Nanti mau buka puasa sama dengan timnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you.